Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Fafahamna Sulaimana wa kulan ataina hukman wa ilma. Rabbi syrah lana sadrina wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahul qaulina. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengannya seluruh makhluk memuji Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalla Khalik yang menciptakan seluruh langit dan bumi beserta isinya, dan seluruhnya Allah jadikan untuk sebagai tanda kebesarannya. Mudah-mudahan kita senantiasa memuji Allah Jalla Jalla dengan lisan-lisan kita dan berusaha senantiasa melakukan yang baik-baik hanya mencari ridha Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah ya Rabb, tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan ilmu dan pemahaman kami tentang agama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami ya Allah di dalam melaksanakan mencari ridho-Mu ya Allah. Melaksanakan kalamullah Al-Quranul Karim dan mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, insya Allah. Baik, insya Allah pada channel Hairul Sukses kita akan mengangkat sebuah tema nazar. Jadi di sini kita lihat apa makna dari nazar. Secara bahasa adalah nazar artinya janji, melakukan hal yang baik. Sedangkan nazar menurut pengertian syara adalah menyanggupi melakukan ibadah, kurban, mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh yang bukan merupakan hal yang wajib fardu ain bagi seseorang. Jadi hukum nazar. Itu pertama adalah sunnah. Hukum nazar itu sunnah. Ketika telah dilakukan oleh seseorang, telah diucapkan, maka untuk melaksanakannya menjadi wajib. Jadi menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu memang di dalam bernazar ini kita niatkan untuk beribadah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu kita bernazar yang baik-baik saja, yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang dalam kondisi hukumnya fardu kifayah atau juga sunnah. Sunnah. Jadi kita yang sunnah-sunnah boleh bernazar. Bernazar ini sangat berkaitan dengan janji kita. Kita berjanji. Nah, biasanya di masyarakat kita yang sering kita dengar, apabila manusia ingin bernazar, dia mengkaitkan suatu dengan sesuatu. Contohnya saja untuk mempermudah kita. Contohnya kalau seseorang ingin melakukan studi. Contohnya untuk mudahnya kita ambil, beliau ini lagi melakukan studi S2, ngambil program master gitu kan. Di dalam perjalanan waktu dia bernazar, artinya berjanji. Contohnya saja untuk mempermudah, master atau S2 itu diselesaikan dalam kurun waktu lebih kurang 4 semester atau 2 tahun. Nah,
Dan ada seseorang ini karena dia melihat kondisi kemampuannya atau dia melihat kondisi kesibukan yang dia lakukan, mungkin perkiraannya dia tidak akan selesai dalam waktu 2 semester. Mohon maaf, dalam waktu 2 tahun atau 4 semester. Nah, untuk menguatkannya, untuk mudahkannya rencana dan cita-citanya ini, dia bernazar. Ini contohnya saja. Kalau seandainya saya selesai magister dalam kurun waktu 2 tahun atau 4 semester, saya akan berkurban. Tanda berkurban, contohnya menyembelih hewan. Nah, ini secara umum. Kalau dia khususkan boleh mungkin menyembelih hewan, contohnya ayam. Gitu. Dia khususkan lagi mungkin ayam potong atau ayam kampung. Gitu. Atau dia mau menyembelih berkurban dengan hewan. Hewan contohnya kambing. Oh, gitu. Memang kambing laki-laki atau perempuan. Begitu contohnya. Jadi dia khususkan. Jadi nazar ini bisa berlaku umum dan bisa dia khususkan. Nah, itu. Nah, begitulah kehidupan. Nah, berikutnya di sini qadarullah, pada channel Khairul Sukses ini, pada waktu itu ayah saya Abdul Razak dan ibu saya Siti Sairurah pindah dari Teran Pamenang Tambang Mas A1 ke kampung ayah saya, yaitu di Muarokibul, Rantau Panjang. Nah, jadi beliau ingin, ya, kalau bahasa sekarang ingin mengadu nasib lah, atau ingin melihat sesuatu yang baru, atau ingin mandiri lah, gitu bahasa sederhananya. Ketika beliau ingin mandiri, alhamdulillah waktu itu usia saya lebih kurang 2 tahun. Nah, alhamdulillah waktu itu dalam kondisi sehat walafiat ini semuanya. Akhirnya dibawalah saya ke kampung orang tua saya, yaitu dari pihak ayah saya. Akhirnya di sana berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Qadarullah. Nah, saya pada waktu itu tuh mengalami penyakit. Jadi penyakit di kepala saya ini, nah ini kita berkaitkan dengan hubungan nazar tadi. Ya, hukumnya adalah sunnah. Sebuah penyakit yaitu seperti kadas. Jadi banyak kadas di kepala saya ini. Banyak kadas. Akhirnya qadarullah, ayah saya, ibu saya sudah berobat ke sana ke sini. Rupanya qadarullah belum Allah angkat penyakit ini. Masih banyak. Jadi masih sakit. Mungkin berbau busuk mungkin. Nah, akhirnya berkadas ini semuanya. Akhirnya sudah panik ayah saya, akhirnya dia bernazar. Nah, ini yang namanya nazar, kita contohkan. Jadi akhirnya ayah saya bernazar, kalau seandainya sembuh anak saya ini dari penyakit kadasnya ini, maka saya akan memotong seekor kambing. Nah, akan memotong seekor kambing. Alhamdulillah, tidak berapa bulan kemudian Allah takdirkan kita sembuh. Sembuh dari penyakit kadas tadi. Nah, oleh karena itu insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang hukum membayar nazar. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslim muslimat dimanapun berada, saudara-saudariku yang mendengarkan channel kita ini, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran hikmah bagi kita, bahwasanya itulah makna dari nazar tadi. Jadi kita boleh bernazar dengan sesuatu yang baik dan untuk kebaikan. Jadi hukum awalnya adalah sunnah dan menjadi wajib ketika kita telah mengutarakannya, mengucapkannya. Dan kita juga wajib untuk memenuhi dari nazar kita tadi. Jadi harus kita penuhi ketika kita bernazar. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa beri kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah tambahkan ilmu iman kita sehingga kita mampu beramal soleh di atas dunia ini insya Allah. Sehingga kita benar-benar berbahagia hidup selama di dunia ini. Dan insya Allah Allah beri kita nikmat hidup di kubur kelak insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, keluarga kita, masyarakat kita yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu di dalam surganya. Hendaknya amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan kita, keluarga kita, masyarakat kita yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dari kesusahan hidup selama di dunia ini, kesusahan hidup selama di kubur. Allah jauhkan, hindarkan dari azab kubur. Dan insya Allah Allah jauhkan kita
dalam kondisi azab api neraka hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan ini kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.